Tiap kali kemari selalu ada oleh-oleh gitu. Bukan mancing, ini memuji. Beliau luar biasa, bersyukur. Ada kaum wanita yang haus akan Tuhan. Siap dengar firman Tuhan, amin? Langsung aja. Matius 13 ayat 31 sampai 32 ini akan menjadi dasar firman Tuhan yang akan saya bagikan, sehingga kita langsung to the point. Next ya. Matius 13 ayat 31 sampai 32. 2 ayat saja dan kita akan bedah sama-sama. 1, 2, 3 kita baca. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang kepada cabang-cabangnya. Nah, izinkan saya sharing dari 2 ayat ini, saudara. Ayat ini begitu memberkati saya dan Tuhan bicara banyak banget over the years sama saya mengenai ayat ini. Dikatakan seperti berikut. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi. Apa itu kerajaan sorga? Kerajaan sorga bukanlah lokasi yang akan kita datangin setelah mati nanti. Kan sorga itu setelah mati gitu ya, neraka setelah mati, lalu dunia fana itu di sini. Enggak. Kalau tiap kali Yesus ngomong sorga atau kerajaan sorga, itu bukan bicara tentang tempat yang akan kita datangi nanti. Setiap kali dia ngomongin kerajaan sorga, itu bicara tentang prinsip kerajaan. Amin, saudara. Ini prinsip. Dan kata kunci sorga, kerajaan bicara tentang tata cara atau tata nilai, kerajaan atau prinsip. Sedangkan sorga itu tahu nggak, saudara? Sorga itu pada hakikatnya begini, saudara. Sorga itu adalah tempat tinggal Tuhan. Nah, setuju katakan amin? Tempat tinggal Tuhan namanya sorga. Makanya kalau Tuhan hadir di tengah ini, bisakah kita sebut bahwa tempat ini adalah sorga? Ya, karena di mana Tuhan hadir, itu namanya sorga. Tempat tinggal Tuhan, sorga. Siapa yang sudah terima Tuhan Yesus Kristus? Amin, ya? Kita semua sudah terima Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah, waktu kita terima Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan bahwa Roh Allah atau Allah sendiri tinggal di dalam kita, berkediaman di dalam kita. Artinya hidup kita jadi rumahnya, tempat tinggalnya siapa? Tuhan, amin. Tadi tempat tinggal Tuhan namanya apa? Sorga. Jadi dengan kata lain, waktu Tuhan katakan hal kerajaan sorga, dengan kata lain kau bisa bilang bahwa dia lagi ngomongin hidupmu. Kerajaan sorga itu hidupmu, tempat tinggal Tuhan. Yuk kita ganti kata kerajaan sorga dengan nama saya, nama kita ya, nama kita. Oke, kita baca sekali lagi biar melotok nih, ini ayat 2 ayat. 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal hidup Tommy itu, coba, hal apa? Hal hidup Tommy itu seumpama, ini baru timbul masalahnya. Biasanya kalau Tuhan lagi ngomong, dia pengen ngebangkitin semangat, benar nggak, saudara? Engkau adalah Raja Wali, engkau raksasa Asia, engkau gajah Afrika yang gede-gede. Tapi tiba-tiba dikatakan kamu itu biji. Kamu itu biji. Nah ini dia. Tetapi kalau kita lihat ujung-ujungnya sampai akhirnya menjadi pohon yang begitu besar, sekalipun biji itu paling kecil, tapi akan menjadi pohon yang besar dan burung-burung datang bersarang pada cabang-cabangnya. So dia nggak lagi ngomongin masalah apa, saudara, engkau tetap biji. Saya ngelihat bahwa Tuhan lagi ngomongin musim kehidupan. Memang kalau sendiri engkau cuma biji. Coba lihat kiri kanannya, katakan biji lu. Biji mana? Katakan hal kerajaan surga hidupmu itu seumpama apa? Tetapi makanya jangan pernah sendiri. Ibu-ibu nggak pernah boleh sendiri. Perempuan nggak boleh sendiri. Harus rame-rame. Kalau bahasa Inggris, kalau rame-rame itu jadi jamak. Benar ya, saudara ya? Jadi kalau sendiri kita biji, kalau rame-rame kita jadi the Bee Gees. Asik?
Asik ya? Sama-sama artinya kumpulan para biji. Oke, tepuk tangan. Tepuk. Apa ke sebelah kiri kanannya katakan welcome to the Bee Gees, bilang ya. To the Bee Gees. Kumpulan para biji. Oke, kita selesai di situ. Itu hidup saya. Bicara. Nah, waktu Yesus ngomong gini, dia katakan hal kerjaan saudara seumpama biji sesawi. Lalu dia melewati 4 proses. Yang pertama, memang biji itu paling kecil katanya dari antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sawi lain, bahkan jadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Yuk kita lihat ada 4 musim kehidupan. Waktu saya ngomong begini, saudara, coba saudara refleksi. Gak usah dipanjangin kakinya, bukan refleksi yang itu. Bukan, refleksi artinya merenung ya. Jangan tiba-tiba udah Pak. Oke? Merenung, kira-kira saudara ada di musim apa nih sekarang? Oke? Lagi di musim apa nih? Dan jangan anggap bahwa kalau engkau udah pernah ngelewatin musim itu, gak akan ngelewatin lagi. Namanya musim, pasti berulang. Bisa kita udah sampai ujung, tiba-tiba balik lagi. Namanya musim. Musim itu selalu berganti. Amin saudara. Nah kita lihat sama-sama. Semoga kita bisa bersikap dengan baik di setiap musim kehidupan. Karena for your information, Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, yang menyertai dan menggenggam tangan kita di setiap musim. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Oke. Biar kita lihat sejenak. Jadi kalau kita mengetahui bahwa Tuhan, engkau itu ada dalam pikirannya Tuhan, Tuhan itu udah kayak kasih roadmap, kasih peta jalan-jalan yang kau ingin jalanin, yang kau harus jalanin, musim-musim yang kau harus lewatin, rasanya tenang gitu ya. Kadang-kadang kita pikir, kita ini kayaknya di luar kehendak Allah nggak sih ya? Kita ini kayaknya kebuang nggak sih ya? Enggak, engkau ada di dalam jalur kehendaknya Allah. Cuman musimnya aja beda-beda. Ya ngerti katakan amin? Coba lihat kiri kanannya, musimnya apa kira-kira? Musim subur kah? Musim kemana? Atau waktu dia ngomong agak bau dikit, musim durian berarti. Oke, mari kita lihat sama-sama saudara. Musim yang pertama. Next. Dikatakan memang biji tadi itu apa? Hidup saya ya. Memang biji itu yang paling kecil, garis bawah kecil dari segala jenis benih. Musim pertama yang harus dilewati ibu-ibu semuanya atau setiap orang percaya adalah musim merasa kecil. Musim merasa kecil adalah musim di mana engkau merasa bahwa arti kata kecil di sini adalah mikros, kalau bahasa Yunaninya mikro, kayak kata mikro. Artinya kecil dalam ukuran, sedikit dalam jumlah. Pernahkah kau ngerasa dalam ukuran kau ukur banding dengan orang lain, engkau kecil? Kalau dalam jumlah lihat dompetmu sedikit, atau apapun itu, pokoknya kecil dalam jumlah, sedikit, kecil dalam ukuran, sedikit dalam jumlah, itu namanya musim merasa kecil. Nah, Tuhan katakan, tenang aja, kalau engkau lagi ngelewatin musim ini, setiap orang pasti pernah mengalaminya. Musim merasa kecil. Kita hidup di dunia yang berkompetisi, benar nggak saudara? Apalagi ibu-ibu, kompetisinya tinggi banget. Anak masih kecil udah diadu. Anakku dong 10 bulan udah bisa lari. Anakmu udah bisa apa? Anakku dong 3 tahun udah bisa ngomong bahasa. Anakmu bisa apa? Lalu digenjot anaknya, makanya kamu les yang banyak dong, anak yang bener dong, dan lain sebagainya. Saudara, banding-bandingin, bener gak saudara ya? Padahal nanti kalau anakmu udah gede, gak ada satupun kantor yang kalau anakmu melamar kerja, pertanyaannya adalah umur berapa bulan waktu pertama kali jalan ya? Gak ada pertanyaan itu. Jadi ngapain ditandingkan, amin saudara ya? Ngapain dikompetisikan? Seringkali kita kompetisi gitu. Tetapi pernahkah kalau banding-bandingkan, kau dibandingkan orang lain, dan kau dapati bahwa kau kecil, kau merasa gak layak, kau merasa gak pantas, kau merasa aduh, kayaknya aku ini cuma jadi makanan doang deh, ini gak akan bisa nih berdampak, gak akan ada maknanya, gak ada aku kayaknya aman aja nih tempat ya, kayaknya gak ada artinya, kau mulai kehilangan makna. Saya mau katakan, walaupun kau kecil, tenang dulu.
Saya bawa kabar baik saudara, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang suka memakai hal-hal yang kecil untuk melakukan perkara besar. Bahkan saya mau kasih kabar, semakin kecil engkau, semakin tertarik Tuhan pakai engkau. Kenapa? Karena kalau engkau udah keburu besar, maka engkau nggak bisa menyadari pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kita kecil nggak sanggup, nggak pantas nyombong. Ada semut nempel di kuping gajah. Kemanapun si gajah itu pergi, goyang itu bumi. Suatu kali si gajah ngelewatin sebuah jembatan. Waktu dia ngelewatin jembatan itu goyang semua jembatan kayak gempa bumi, saudara. Sanggupkah, pantaskah si semut berbisik di kuping gajah dan bilang gini, gajah lihat, kita telah menggoncangkan jembatan ini. Pantas nggak saudara? Jangankan bilang kita bareng-bareng, apalagi ngomong aku, itu songong banget. Gak mungkin dia. Gak pantas ngomong kita. Walaupun benar si semut ada dalam jembatan itu, di atas jembatan itu, tapi gak sanggup, gak pantas ngomong. Si semut cuman bisa bilang, itu karena engkau yang lewat gajah. Makanya si Paulus bilang gini, walaupun dia yang kerja, capek banget kerja, dianiaya, hampir dibunuh, dimasukin penjara, capek banget dia kerja melayani umat Tuhan. Tetapi suatu kali dalam 1 Korintus 15 dia bilang gini, aku ada, sebagaimana aku ada sekarang, semua karena kerjasamaku sama Tuhan. Dia ngomong gitu? Enggak, ini ngangguk-ngangguk aja, gak pernah baca ya. Dia nggak bilang ini kerjasama. Aku sekarang ini, kalau aku bisa begini nih, kamu lihat aku bisa hebat gini nih, kalau aku bisa kuat nih bertahan, semua karena anugerahnya. Itu untungnya merasa kecil, nggak ada ruang untuk sombong. Nggak ada ruang. Omongan orang-orang yang pernah ngelewatin sungguh-sungguh dengan baik musim merasa kecil nih, beda. Nggak pakai kuku, kebanyakan kuku. Ini anakku, enggak, itu anak Tuhan. Yang main ke rumahku, enggak, itu rumah Tuhan. Ya, nggak tahu aja dulu memper, dulu ngontrak, sombong amat, nyebut-nyebut itu rumah sendiri. Coba lihat nih hasil kerja, enggak, Tuhan yang mampuin. Yang ngerti kata-kata kan saudara? Mesti merasa kecil. Next, saudara. Nah, saudara, saya pernah gini, saudara. Suatu kali Tuhan ngomong, waktu saya masih kerja nih, Tuhan ngomong waktu masih insinyur, saudara. Jam makan siang, biasanya zaman dulu itu belum ada WA, belum ada WhatsApp atau yang lain. Cuman ada email zaman dulu. Masih tahu email, saudara ya? Mailing list. Nah, biasanya orang kirim-kiriman email sesama pekerja, sesama karyawan. Nah, suatu kali saya dikirimin email kayak gini. Emailnya fakta lucu-lucu, tetapi nggak penting. Dia bilang 40 fakta lucu tapi nggak penting. Aku bacalah satu-satu di jam makan siang, kan lagi istirahat sambil makan. Ngelihat, oh lucu-lucu. Salah satu, tapi nggak penting dia. Dia bilang bahwa katanya kita tidak bisa mencium siku kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mencium sikunya sendiri, gitu ya. Lalu katanya yang kedua, nggak ada orang yang bisa lidahnya cukup panjang yang bisa menjilati seluruh gusinya dari depan sampai belakang, gitu. Fakta ketiga, beberapa orang setelah dengar fakta kedua mulai jilatin gusi, kelihatan. Saya udah ngeliat beberapa itu. Pokoknya lucu-lucu itu fakta-faktanya, lucu-lucu fakta-fakta. Sampai akhirnya saya pernah nggak teman-teman baca sesuatu yang biasa, orang lain baca biasa, tetapi kayak Tuhan langsung ngomong, Satu Roh Kudus ngomong sesuatu yang berbeda waktu kita ngebaca itu. Saya baca satu faktanya gini, babi, saudara tahu babi? Hewan lucu berwarna pink itu, yang terlihat tampan kalau pakai kecap, bener itu? Babi adalah satu-satunya hewan mamalia di darat yang tidak bisa mendongak ke atas. Nggak usah dicoba. Alhamdulillah bukan babi. Udah pasti nggak ada babi di sini, nggak usah dicoba. Bisa, saudara, yang saya yakin bisa, saudara. Oke?
Kamilah satu-satunya hewan mamalia darat yang tidak bisa mendongak ke atas. Waktu Tuhan ngomong gitu, waktu saya baca itu, lalu Tuhan kasih ayat saya ini, Matius 7 ayat 6. Baca sama-sama. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melempar mutiaramu kepada. Untuk saudara, Yesus lagi pengen ngotbahin. Enggak, dia pengen ngotbahin orang yang mentalitasnya kayak babi. Apa itu orang yang mentalitasnya kayak babi? Saya dapat lagi dari apa ini? Dari email ini, yaitu apa saudara? Adalah orang yang nggak bisa mendongak ke atas. Babi itu cuma ngelihat ke bawah aja kotorannya, joroknya. Kotoran itu bicara tentang kegagalan. Aku kan memang ya orang miskin. Aku memang nggak punya apa-apa. Aku udah pernah salah. Aku udah pernah nikah. Aku gagal di sini. Sekarang kita kejatuhan kita ngelihat ke bawah, sehingga akhirnya kita nggak bisa ngedongak ke atas, ngelihat bahwa Tuhan masih punya rencana yang besar buat kamu. Ini kayak babi. Tepuk sebelah kiri kanan bilang, jangan kayak babi. Itu babi nggak punya harapan, saudara. Ngelihat kotorannya aja nggak ngelihat Tuhan yang besar. Iya, memang kau pernah gagal, tapi engkau tetap punya Tuhan yang besar. Amin, saudara. Ya, itu dia. Jadi ngelihat ke atas, jangan kayak babi. Amin, saudara. Lihat, dan Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang mampu kau pikirkan dan doakan. Firman Tuhan kata, apa yang belum pernah tinggal dalam hatimu, belum pernah kau dengar, belum pernah kau lihat, itu yang Tuhan sediakan. Amin, saudara. Kau punya Tuhan. Next, saudara. Satu kali, saudara, Tuhan ngajarin saya tentang matematikanya Tuhan. Tadi saya bilang semakin kecil engkau, semakin tertarik Tuhan memakai engkau. Amin, saudara. Suatu kali Tuhan ngomong gini juga, pernah di kitab Yesaya. Hai engkau si cacing Yakub, dan hai ulat Israel. Tahu tak saudara pernah baca itu? Nanti cari ayatnya, saudara. Hai engkau si cacing Yakub. Si ulat pertama diajakin cacing, diajakin ulat. Tetapi engkau akan mengirik gunung-gunung, saudara. Ih, gimana caranya cacing bisa meruntuhin gunung? Karena dia jalan bersama Tuhan. Amin. Nah, suatu kali Tuhan ngajarin saya, kalau saudara, Yesus ngasih makan banyak orang, ngasih makan besar. Saudara tahu ngasih makan besar? Pernah 4.000 orang makan, pernah 5.000 orang makan. Jadi Yesus itu suka traktir. Siapa yang pengen jadi seperti Yesus? Ambil tangannya. Ciri pertama adalah dia suka traktir. Amin, saudara. Yaudah, yang lain-lain rela mati di salib itu belakangan dulu. Kalau mau jadi seperti Yesus, pertama-tama ngapain? Mulai dengan coba suka traktir, oke? Nah, ini suka traktir, 4.000 orang kasih makan, 5.000 orang kasih makan dengan modal beberapa roti doang. Amin, saudara. Suatu kali setelah selesai ngasih makan besar, 2 kali makan besar, saudara, mereka masuk dalam perahu. Saudara mungkin belum pernah baca ini. Baca Markus pasal 8 nanti di rumah PR ya. Mereka masuk perahu, cuma ada Yesus dan 12 murid di situ. Lalu murid-murid cuma punya satu roti. Lalu Yesus kebetulan pengen mengajar bagi murid-muridnya. Kebetulan dia bilang, berhati-hatilah kepada ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Katanya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya baper. Saudara tahu baper ya? Dikirain ngomongan mereka, ragi itu alat pembuat roti. Yesus tegur kita karena kita cuma bawa satu roti. Gak cukup, padahal ada 13 orang di sini. Begitu mereka ngomong-ngomong gitu, Yesus ngomong, mengapa engkau mempertimbangkan soal tidak ada roti? Tidakkah kamu ingat dulu 7 roti 4.000? Next ya, 7 roti, next ya, 4.000 yang makan. Tidakkah kamu ingat lagi 5 roti 5.000 yang makan? Di Markus 8 Yesus bilang gitu. Kita cuma punya satu burung sedikit. Hey, Tuhan gak suka kamu cuma ngomongin kotoranmu doang, keburukanmu doang, keterbatasanmu, aja saudara. Kita cuma punya satu. Hei, gak ingat 7 roti 4.000 yang makan, 5 roti 5.000 yang makan. Ngerti gak? Ayat itu, pasal itu ditutup dengan kalimat seperti ini. Masihkah kamu tidak mengerti? Saya yakin murid-murid gak ngerti itu.
nggak pintar matematikanya. Sekarang kan kita harus sekolah, benar nggak ya? Coba lihat, Yesus bilang, masa nggak ngerti kau cuma punya suatu roti ketakutan? 4.000 yang makan. 7 roti, modalnya 4.000 hasilnya. 5, berapa yang makan? 5.000. Yesus lagi ngomong matematikanya Tuhan. Harusnya kalau manusia bilang semakin sedikit modal, sedikit untung. Benar nggak saudara? Banyak modal, banyak produksi, banyak untung. Benar nggak Cimengong? Benar ya? Amin saudara. Ya modalnya banyak, ya harganya mahal kan gitu kan banyak. Ya saudara, tetapi Yesus bilang gini, enggak, matematikanya Tuhan. Justru semakin sedikit 4.000 yang makan. 5, seharusnya kalau itu hitungan manusia, harusnya berapa? Modal 7, 4.000 yang. Kalau 5, seharusnya 5/7 dikali 4.000. Ya kalau 5, 2.900 lah makan. Kira-kira begitu hitungan matematikanya. Harusnya 2.900 yang makan, tetapi ternyata 5 jadi 5.000. Dan Yesus bilang, masih belum ngerti. Semakin sedikit yang kau punya, semakin besar perkara ajaib yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Itu Tuhan kita. Tepuk tangan jangan tanggung-tanggung. Udah telat, baru suruh dulu baru tanggung-tanggung. Amin saudara. Itu Tuhan kita. Semakin kau nggak punya apa-apa, semakin Tuhan tertarik. Ini nih yang mau aku pakai. Cuman kalau kau punya banyak apa-apanya, Tuhan malas. Udah tunggu kosong dulu lalu baru aku pakai. Makanya ada orang sering dikosongin dulu sama Tuhan, baru dipakai. Waktu kaya nggak mau ngapain, padahal bisa dia nolong banyak orang kaya. Udah bangkrut baru aku serahkan hidupmu pada Tuhan. Dari dulu kayak. Itu dia musim merasa kecil. Sampai saat ini, nangkap saudara? Yang kedua, next. Selanjutnya dikatakan, hak kerajaan sorga seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Garis bawahi kata ditabur. Musim kedua, setelah engkau musim merasa kecil, engkau masuk musim yang kedua, musim ditabur. Ditabur ini artinya ditanam, saudara. Perhatikan baik-baik. Biji, kalau cuman ada di atas, di luar ini nggak bersedia ditanam, maka dia cuman makanan para burung. Amin, saudara? Makanan para burung, pemakan biji. Tetapi begitu dia masuk ke dalam tanah, ditanam atau ditabur, apa yang terjadi? Maka dia ganti nama jadi benih. Jadi harus mesti ditabur. Apa maksudnya ngalamin musim ditabur? Musim ditabur artinya ini, perhatikan saudara. Bayangkan dimasukkan ke dalam tanah. Dia mengalami dua hal. Yang pertama namanya kegelapan. Yang kedua namanya kesendirian. Tak bisa rame-rame lagi. Ini adalah momen musim di mana engkau ngerasa gelap. Gelap itu gini. Engkau berdoa, tapi kayaknya nggak nyampe, nggak terobos nih dari plafon ini, saudara. Kayaknya nggak nyampe ke Tuhan. Kayak nggak ada harapan, emang saudara? Kayak nggak ada pertolongan, kayak nggak ada penyertaan. Mana doaku nggak dijawab? Disitulah Tuhan pengen engkau belajar iman. Suatu kali di dalam penjara orang Ibrani, waktu itu mereka itu saudara tahu tahun perang dunia kedua, orang-orang Yahudi kan dipenjarakan sama orang Nazi, saudara, Jerman saat itu. Salah satu penyiksaan terbesar mereka adalah orang-orang Yahudi masih punya mata, tetapi dimasukkan ke penjara bawah tanah, di mana tidak ada cahaya setitik pun. Dipertahankan hidup, dipertahankan punya mata, tetapi hidup dalam kegelapan. Gak ada yang lebih menyedihkan selain hidup dalam kegelapan, saudara. Diisolasi di situ, hilang harapan, matikan semangat orang Yahudi saat itu. Dan akhirnya singkat cerita, Hitler dikalahkan, lalu orang-orang Yahudi dilepaskan. Ada wartawan yang mencoba masuk dan menyelidiki sel-sel orang Yahudi pakai senter. Dia liatin sel-sel penjara orang Yahudi yang begitu gelap. Dia tak banget ngelihatnya, lembab, gelap, dalam, saudara. Dan akhirnya dia menemukan di satu dinding sel, dinding penjara orang Yahudi itu, tulisan, ada guratan pahatan. Mungkin dia nggak ada kerjaan jadi pahat di situ, saudara. Dia tulisannya seperti berikut dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Indonesia tulisannya begini: aku percaya
di luar sana ada matahari. Walaupun saat ini aku tidak merasakan sinarnya, aku percaya ada Tuhan. Walaupun saat ini aku belum merasakan pertolongannya. Itu namanya iman. Iman itu tumbuh pada saat ada yang tidak kelihatan. Makanya namanya iman adalah bukti walaupun tidak melihat. Kalau udah melihat gak perlu iman lagi. Yang kau nantikan belum dapat. Ini saudara, yang kau doakan gak kelihatan. Bahkan gak kelihatan ada prosesnya. Zaman sekarang kalau install kan lihat, wow udah pertumbuhan 10%, 20%, ngelihat baterai kapan penuhnya, kita bisa lihat. Kalau kerja sama Tuhan kagak ada indikasinya kadang-kadang. Tapi belajar percaya bahwa Tuhan bekerja. Itu namanya kegelapan. Siapa yang pernah ngalamin lagi musim kegelapan? Gelap. Doa-doa gua, harapan gua kayaknya nggak ada progresnya. Yang kedua namanya kesendirian. Yang dialami biji itu di dalam tanah waktu ditabur adalah kesendirian. Kesendirian adalah orang-orang yang dulu kau andalkan udah gak bisa diandalkan lagi. Teman-teman yang dulu paling dekat sekarang mengkhianati. Orang mulai tusuk kita dari belakang. Yang tuanya rame-rame saling menguatkan. Kali ini gak ada yang bisa diharapkan. Sendiri. Tuhan lagi ngajar kau satu proses di mana kau berharap hanya kepada Tuhan saja. Itu namanya proses ditabur. Ini salah satu proses yang paling berat di dalam kekristenan. Proses ditabur. Orang bilang kita dikubur, tetapi enggak. Tuhan katakan engkau sedang ditabur, bukan dikubur. Amin. Next. Demikianlah contohnya pohon korma, saudara. Saudara tahu bagaimana pohon korma? Saudara, pohon korma ini tumbuhnya di alam luas, di padang gurun. Kalau saudara tahu padang gurun itu cuacanya ekstrim. Kalau malam dingin banget, kalau siang panas banget. Dan sering ada badai padang gurun. Makanya tidak banyak tumbuhan yang bisa tumbuh di padang gurun. Salah satu yang bisa bertahan adalah pohon korma. Dan tambah susah lagi, kenapa nggak bisa bertahan? Karena susah dapat makanannya. Air, sumber airnya itu jauh banget di dalam, kering. Bagaimanakah petani korma menanam pohon korma supaya dia kuat di padang gurun? Pertama, saudara, atau ini kelihatan nggak? Dia buka lubang, next ya. Lalu habis itu masukkan. Nah, dimasukkan tuh biji itu. Setelah dimasukkan biji, tahu nggak, dengan sengaja si petaninya, next, dia taruh batu di atas. Sehingga korma ini mau tumbuh ke atas nggak bisa mentok. Pernahkah saudara mentok? Aku kayaknya ditahan nih oleh otoritasku. Kayaknya dia nggak pengen aku berhasil nih. Kayaknya orang-orang ini nggak senang kalau aku sukses. Sering gitu saudara. Dengar baik-baik. Engkau sedang dipersiapkan itu. Karena kalau kecepatan nongol itu tunas, nggak kuat akarnya. Karena nggak bisa naik ke atas, dia pilih next, maka dia rambatkan akar ke bawah, nggak ada pilihan, karena ke atas mentok. Tetapi karena sumber air jauh di bawah, maka dia butuh waktu lama next, dia butuh waktu sampai akhirnya di tengah-tengah kediamannya, kesendiriannya bersama dengan Tuhan. Gelap, nggak ada orang, tapi dia jalan sama Tuhan. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Begitu dia ketemu Tuhan, sang sumber air yang sejati itu, maka dia punya semua nutrisi dan kekuatan untuk bertumbuh. Next, maka dia tumbuhlah, lalu terguling, dan dia dengan sendirinya menggulingkan si batu. Dan tahu apa yang terjadi? Begitu terguling si batu, tersenyumlah petani korma dan berkata, ini pohon akan kuat, bertahan melewati segala yang sulit dalam hidupnya. Ini namanya proses ditabur. Enggak kaleng-kaleng saudara. Pohon korma next, dia itu saudara, kalau saudara tahu next, pohon korma, dia itu tingginya, terus aja ya, tingginya itu bisa mencapai 25 sampai 30 meter. Itu kayak gedung 10 lantai saudara. Bayangin sebesar itu di tengah-tengah padang gurun yang susah air. Usianya panjang 100 sampai 140 tahun. Akarnya sangat dalam, nggak gampang tercabut. Dikit-dikit kepahitan tercabut, pindah gereja. Apa itu? Pohon toge namanya. Pohon korma. Ngalamin susah biasa. Amin saudara ya. Ya namanya proses ditabur. Jangan pindah-pindah mulu dong. Amin saudara. Lalu
semua bagiannya berguna. Daunnya bisa buat obat, kormanya, buahnya itu bisa dengan cepat memberikan energi bagi para musafir yang ada, saudara. Pohonnya bisa dipakai buat batang rumah, saudara. Pokoknya semua anggota tubuhnya berguna. Hidupmu akan terus berguna bagi sesama pada saat kau udah ngelewatin proses ditabur. Amin. Gak usah angkat tangan, tapi ganggu dikit-dikit kecil aja. Siapa yang lagi ngalamin proses ditabur nih sekarang? Gelap dan sendiri. Oke. Kayaknya banyak ramai di samping di sekeliling aku, Pak, tapi sesungguhnya sendiri. Rasa sedih, rasa gelap. Kita lanjut? Udah mulai berdarah-darah nih? Kita masuk bagian yang ketiga, next. Hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Kata ladang dijelaskan artinya. Jadi biarkan Bible interpret the Bible, saudara. Biarkan Bible Alkitab menerjemahkan sendiri. Di ayat 38-nya Yesus menjelaskan sendiri arti kata ladang supaya kau nggak salah mengerti. Ladang ialah apa? Dunia. Ladang itu bukan gereja. Jadi dia diambil dan ditabur orang di ladang. Musim ketiga dari setiap orang percaya yang harus alami adalah musim bertumbuh di ladang. Bertumbuh di ladang artinya bertumbuh di dunia. Bayangkan engkau bertumbuh, lalu orang-orang dunia yang diibaratkan kalau dalam perumpamaan ini bagaikan ilalang. Amin, saudara? Itu menghimpit engkau, memaksa engkau dalam gak usah terlalu rohani. Lu umur segini, rumah masih ngontrak, udah korupsi dikit lah, udah gak usah jujur-jujur amat, dan lain sebagainya. Nilai-nilai dunia mulai menekan engkau waktu engkau baru mulai tumbuh, dan akhirnya engkau menjadi sama dengan dunia. Ini musim ketiga. Tuhan udah mulai berkati engkau, Tuhan udah mulai tumbuhkan engkau, tetapi engkau udah mulai tertarik. Kayaknya ada orang yang bilang sama gini, Tommy, kayaknya ya kalau jadi orang Kristen sungguh-sungguh itu nggak bisa kaya, Pak. Nggak mungkin bisa kaya. Siapa bilang? Kalau kau berjuang pakai cara manusia ya iya. Tapi kamu tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan apapun yang kita tidak mampu bayangkan. Amin, saudara. Orang bilang dari dulu si Tommy itu kalau di hamba Tuhan tuh makan batu. Sampai sekarang nggak pernah aku makan batu. Enak-enak kali makanan itu. Bukan sombong, bukan apa, tapi Tuhan pelihara. Mau kawin nggak pakai modal, udah tiba-tiba kawin aja. Pengen punya rumah, tiba-tiba ya ada aja yang berkatnya. Saya nabung lagi tak ya, nabung panjang, pengen banget lihat Doraemon di Jepang. Istri bilang gitu, nabunglah berapa lama? Ya kita kira bakal nabung berapa tahun dengan melihat keuangan yang ada gitu ya kan. Udahlah 10 tahun lah. Ini nabung dulu. Gak lama kemudian beberapa waktu doang tiba-tiba yuk ke Jepang yuk. Saudara, jadi jangan pernah pengen kayak dunia. Dunia yang harusnya pengen kayak kamu. Amin, saudara. Kalau kamu pengen kayak dunia pengen kayak apa jadinya? Amin, saudara. Biar dunia ngelihat engkau bertumbuh di tengah-tengah tekanan himpitan, engkau tetap pegang. Lampu merah orang terobos karena nggak ada polisi, engkau tetap tenang sambil nyanyi haleluya. Walaupun diklakson dari belakang terus-terusan. Amin. Orang bilang udahlah, suamimu udah selingkuh, cerai aja. Itu orang dunia ngomong cerai. Tahu nggak, bertahan. Apa yang dipersatukan Tuhan nggak bisa dipisahkan manusia. Tuhan katakan bahwa kami harus bersama janji nikahku di saat sehat maupun sakit. Suamiku itu lagi sakit jiwa itu, kena kena goda pelakor. Tetapi Tuhan katakan akan bersama-sama setia pada saat apa? Sehat maupun dia lagi sakit, ya gue dampingin dong. Orang sakit kok ditinggalin. Itu namanya anak Tuhan. Wah, kau bertumbuh, saat ini kau mulai digoda untuk prinsip dunia atau prinsip kerajaan Allah.
Coba lihat kiri kanannya. Oh, nggak usah lihat kiri kanannya, masing-masing aja. Nabuknya dikit dari satu bilik. Siapa yang lagi dalam musim ini? Gitu kan? Pak, kayaknya sial kali aku, Pak. Tiga-tiga musimnya semua itu aku, Pak. Ya, mari kita lihat yang keempat. Next. Tetapi apabila sudah tumbuh, terakhir, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Burung-burung di udara datang bersarang pada cabangnya. Mungkin saudara berkata, jadi pohon kok diproses, Pak? Kan udah enak, udah jadi besar, benar ya? Tadi paling kecil, sekarang jadi pohon yang besar, saudara. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Masih ada proses. Setelah besar pun engkau udah lewatin 3 musim itu, ternyata ada musimnya, ada prosesnya jadi pohon. Yaitu apa? Burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang. Burung, ya, ini burung pemakan biji. Yang waktu engkau masih jadi biji, dia pengen makan engkau. Syukurlah kau cepat-cepat ditabur. Akhirnya nggak kelihatan. Burung pemakan biji ini yang pengen bunuh mimpimu. Aku pengen jadi pohon yang besar. Udah gua makan aja lo, katanya. Saudara, burung yang pengen ngancurin mimpimu, mematikan harapanmu, pengen bunuh semua apa yang menjadi cita-citamu. Tiba-tiba sekarang dia setelah kau jadi pohon besar, boleh numpang nggak? Apakah si pohon bilang, lu nggak ingat siapa gue? Siapa? Si biji. Kok jadi besar banget sekarang? Tanya, ikut Tuhan lu. Kayak gitu, saudara. Nah, sombong, saudara. Tapi dia izinkan tuh si burung-burung hinggap dan bersarang pada cabang-cabang. Ini kira-kira yang dialami oleh Yusuf. Yusuf suatu kali punya mimpi besar bahwa semua orang itu akan tunduk pada dia. Benar gak, saudara? Oh, bapak kan sampai bapaknya minta makan sama dia. Benar, saudara? Dia punya mimpi itu. Dia ceritain sama saudaranya, si burung-burung pemakan biji. Tahu apa yang terjadi? Bukan didukung, pengen dibunuh mimpinya. Ini burung pemakan biji itu, saudara. Ini meletakkan dia ke sumur, habis itu menjual, jadilah dia budak. Wah, dia masuk penjara, dilupakan. Banyak prosesnya. Sampai akhirnya lewatin proses itu, budak merasa kecil. Ditabur, dia berteriak dari lubang sumur itu. Tetapi ada yang benar, gelap dan sendiri. Padahal dia anak kesal. Lalu habis itu, saudara, mulai dipercaya banyak-banyak dan digodain Tante Potifar. Yo, tidur dong. Dengan cepat Yusuf udah dasar kau keong racun. Kau kenal sudah aja tidur. Dia bertumbuh sekalipun dihimpit. Akhirnya walaupun harga dari pertumbuhan, dia masuk penjara. Di penjara pun dia tolong orang, dilupain 2 tahun lamanya. Tapi tanpa sadar itu adalah proses dari Tuhan. Kebayang gak kalau Yusuf diingat oleh juru minum yang dia tolong, lepas dia hilang. Begitu 2 tahun kemudian Firaun mimpi. Oh, aku tahu dulu ada orang Ibrani yang pintar terjemahin mimpi. Di mana dia sekarang? Ya udah lepas 2 tahun yang lalu, nggak ketemu, saudara. Tapi sengaja Tuhan tahan dia 2 tahun. Bagi orang dia seperti dilupakan, tetapi bagi Tuhan dia bilang enggak, kau dipersiapkan supaya jadi raja Mesir nantinya. Dan begitu dia jadi raja Mesir, burung-burung pemakan biji itu datang tuh, minta makan sama dia. Karena makanan cuma ada di Mesir. Semua tanah lain kelaparan. Sudah pernah baca itu? Datang dan minta makan. Itu kayak burung-burung di udara, pengen. Tapi apa yang dikatakan Yusuf? Engkau memang mereka-rekakan yang jahat bagiku, tapi Tuhan merubahnya menjadi kebaikan. Ayo, seumur hidupmu, engkau dan anak-anakmu, aku akan tanggung makananmu. Hinggaplah di dahan-dahanku. Apa artinya menjadi pohon besar? Menjadi pohon besar artinya mempunyai hati cukup luas untuk menampung dan mengampuni orang-orang yang dulu melukai kita. Ini berat. Dulu waktu engkau bukan siapa-siapa, nggak ada yang pandang.
ada yang bantu. Begitu gue sukses, tiba-tiba bilang, masa nggak ingat sepupumu ini? Sepupu mana selama ini si sepupu? Loh, kawan lama kok lupa, baru ngomong kawan sekarang. Waktu kita di bawah kagak ada semua itu orang. Ini hati yang cukup besar. Dia nggak membalas, dia katakan, mari masuklah. Aku punya hati yang cukup luas untuk menampung kau dan memelihara kau seumur hidupmu. Perjalanan 4 musim. Musim merasa kecil, musim ditabur, ngalamin gelap dan sendiri. Musim bertumbuh di ladang, dipaksa untuk sama kayak dunia, tapi kau pilih untuk terus bertumbuh, tetap dekat firman Tuhan. Dipaksa kompromi, tetapi enggak, aku tak teguh. Dan musim jadi pohon yang besar, dipaksa mengampuni, menerima orang-orang yang dulu melukai, menghajar dan bahkan pengen membunuh mombi kita. Hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi. Sama-sama kita bangkit berdiri. Dari dia, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
yang dimaksud menjatuhkan engkau. Tidak ada satupun proses yang dimaksudkan untuk menghancurkanmu. Dia setia, dia setia. Dia baik, dia baik. Sebelum saya tadi, saya mau berdoa. Adakah saudara-saudara yang mungkin melewati? Aku nggak tahu, mungkin kita semua mengalami. Tapi yang pertama, kalau engkau mengalami musim merasa kecil, dibanding-bandingkan, kau merasa sedikit nggak punya apa-apa, kau letakkan tangan kananmu di dadamu. Katakan, Tuhan, apa yang bisa kubawa padamu Tuhan? Gak ada, Tuhan. Yang kedua, adakah kau yang sekarang sedang musim ditabur? Oh, aku berempati bagi kamu yang ngalamin hal ini. Enak banget proses ini, dan mungkin panjang, kita nggak tahu kapan berakhir, tetapi pasti Tuhan akan datang. Engkau ngalamin gelap, doa-doamu seperti dan harapan-harapanmu seperti nggak ada yang jadi kenyataan, nggak ada progres sama sekali. Kau dan sendiri, kau ngalamin dia. Kau ngalamin ditabur, letakkan tangan kananmu di dalam. Atau mungkin yang ketiga, kau ngalamin yang ketiga ini. Engkau udah mulai enak nih hidupnya, tetapi engkau mulai kehilangan cintamu mula-mula. Enggak radikal lagi. Mulai kehilangan integritas, mulai mirip sama dunia. Kau mulai tertarik, terpancing untuk hidup sebagaimana dunia hidup. Mulai kompromikan imanmu. Ini proses, ini ujian dari Tuhan. Kalau kau orang letakkan tangan kananmu di dada, atau mungkin kau dalam proses yang keempat sekarang, engkau udah mulai enak banget. Jadi pohon yang besar, hidupmu udah mulai keluar dari kesusahan dan jadi pandangan banyak orang. Tetapi tiba-tiba orang-orang dari masa lalu yang dulu melukaimu, yang dulu ingin bunuh mimpimu, yang ingin hancurkan engkau, yang dulu tertawa di dalam penderitaanmu, dia datang dan mohon tempat di hatimu, mohon bantuan kemurahanmu, dan bahkan memohon engkau untuk memberitakan kabar baik baginya. Kalau engkau orang yang letakkan tangan kananmu di dadamu. So we are all, kami semua ini Tuhan, ada dalam musim tertentu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa buat setiap tangan yang diletakkan di dada mereka, biar mereka cakap melewati musim ini. Gak gagap Tuhan, gak keraguan sedikit pun bahwa mereka diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan hadir di setiap musim, memegang tangan mereka, dan tepat pada waktunya Tuhan, mereka akan bawa mereka pindah dari musim ke musim yang lain. Tetapi yang pasti, itu akan membawa mereka kepada keserupaan dengan Kristus. Makin hari makin indah, makin hari makin indah, makin hari makin indah. Musim boleh berganti, musim boleh berulang, tetapi level kami naik terus Tuhan. Pertumbuhan kami tidak akan pernah berhenti. Aku berkati setiap anak-anakmu di tempat ini, jadi wanita-wanita yang luar biasa di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semuanya bisa katakan amin. Biar bulan bercahaya lagi, biar
kirim dengan pasukan malaikat surga-Mu. Berkati gerejanya, berkati sidang jemaatnya Tuhan. Inilah doa kami malam hari ini. Tuhan, kami bersatu hati berkati biar sore hari ini mungkin yang datang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Mungkin dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan. Dan tertutup jalan, Tuhan buka jalan. Makasih Tuhan, doa kami. Terima kasih buat pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan melimpah-limpah. Selagi hari masih siang kami bekerja buat Engkau Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Akhir ibadah ini adalah doa sembahyang kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur Bapa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan segera mengakhiri pertemuan ibadah kita, tapi kita tahu bahwa Tuhan rindu kita melayani ibadah kita dengan melakukan segenap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu kita butuh kekuatan dari Tuhan. Angkatkan kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan beri engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah dalam pekerjaan dan studimu, diberkatilah apapun yang kau pikirkan, usahakan, kerjakan di dalam nama Tuhan. Tuhan buat semuanya berhasil. Karena Tuhan dimuliakan, banyak jiwa yang dimenangkan. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah semua berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan.